Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. It's nice to meet you all again, guys. My lovely students of grade 12 of MANU Ibtidaul Falah. I hope this finds you well and you are ready to study today. Oke, materi apa yang ingin kita pelajari hari ini? Kalian bisa menebaknya dari picture yang saya deliver ini. Clue berikut juga akan membantu kalian menebak apa yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita simak. Happy watching! Selamat malam. Presiden Soeharto pagi tadi meninjau lokasi yang terkena musibah ledakan gudang amunisi di Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala negara pada kesempatan itu minta supaya rumah-rumah penduduk yang rusak diutamakan perbaikannya, sehingga menghadapi musim penghujan nanti, masyarakat benar-benar tertolong. Secara keseluruhan, ternyata sampai saat dilaporkan ini telah mencapai hampir 1,3. Well, itu tadi adalah opening dan cuplikan dari sebuah acara televisi berjudul Dunia Dalam Berita. Beliau ini adalah presenternya. Oke. Beliau lebih dulu eksis dari kakak-kakak kita yang ada di sebuah stasiun televisi sekarang ini. Nah, mereka apa sih yang mereka bahas? Apa sih yang mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan adalah informasi, berita terkini. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu news item text. Teks berita. Berikut ini adalah vocabulary yang berkaitan dengan topik yang akan kita pelajari atau teks yang akan kita pelajari. Before that, kalian juga bisa mempelajari buku kalian halaman 48. Well, I will read them for you. News, yang artinya berita, betul sekali. Newspaper, koran. News anchor, pembaca berita. Tadi para bapak-bapak dan ibu-ibu tadi. News broadcast, program berita. Nah, contohnya apa? Dunia dalam berita tadi. Journalist, wartawan. Headline, berita utama. Events, kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Viewer, para pemirsa, biasanya untuk media berbentuk video seperti televisi atau video di YouTube. Listener, pendengar, ini untuk podcast, untuk radio. Reader, pembaca untuk media online tulis. And chronology atau kronologi atau urutan kejadian perkara. Semoga vocab ini membantu kalian untuk mempelajari topik kali ini. Okay, what is news item text? Here it is. So news item is a text that informs. Jadi news item itu sebuah teks yang menginformasikan. Jadi di dalamnya isinya apa? Isinya ya informasi tentang apa? Recent events, kejadian atau peristiwa terkini, reported, yang dilaporkan, yang dimuat di mass media atau media massa. Contohnya apa? Newspaper, online newspaper, television, radio, dan banyak lagi contoh media massa yang lainnya. I have some example for you. Ini adalah contoh news item text tentang event-event terkini yang dimuat di media online newspaper. Nama korannya The Jakarta Post. Ini contohnya. Now we'll learn about the organization. Struktur teksnya gimana sih? Tujuan teks ini untuk apa sih? Here we go. First, the social function. Tujuan teks ini adalah to inform.
menginformasikan, menyebarluaskan kepada para pemirsa tentang about newsworthy or important events, tentang kejadian atau peristiwa yang penting atau yang bermakna, yang patut diberitakan dan sedang hangat diperbincangkan. Mengandung unsur news. Oke, next the general structure atau struktur teksnya, bagian-bagian teksnya apa aja. Oke, number one, newsworthy events. Bagian awal, biasanya di paragraf awal, it contains the summary of the event, meringkas beritanya. Lalu yang kedua adalah background events. Ini mengelaborasi the chronology dengan menjawab pertanyaan 5W1H. Lalu yang terakhir source. Isinya apa? The comments of the participants, witnesses or authorities. Isinya adalah komentar, pendapat atau hasil wawancara dari para partisipannya, para orang-orang yang terlibat di dalamnya, atau saksi mata dari sebuah peristiwa, bisa juga dari pendapat atau isi wawancara dari para pejabat yang berwenang, it's like police officers or government, dari pemerintah atau dari polisi. Oke. Itu bagian-bagiannya atau structure-nya. Now we talk about the language features. Fitur-fitur bahasanya gimana? Bahasa yang digunakan apa? Bagaimana? First, bahasa tenses yang dipakai adalah past tense, present perfect tense, atau future tense. Verb yang dipakai, verb yang berbentuk action atau menunjukkan pekerjaan, atau say dan saying verbs yang menunjukkan perkataan, karena di dalamnya ada comment. Makanya pakainya saying verbs. Using passive voice atau kalimat yang menggunakan verb dalam bentuk di atau dalam bentuk pasif. Seorang pejalan kaki dibegal di jalan mana? Contohnya berita-berita seperti itu. Kalimat tersebut menggunakan passive voice. Buktinya adalah kata kerja yang diawali dengan di. Lalu next, focusing on circumstances, yang berfokus pada waktu, tempat, dan kondisi di TKP tersebut, di mana, kapan, caranya seperti apa, keadaannya bagaimana, cuacanya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan using direct and indirect speech, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, ini untuk menulis source ini atau comments dari para saksi mata, authorities atau partisipannya. Oke, itulah the organizations of the news item text. Now, next we are going to analyze salah satu contoh dari news item text bersama opa kita yang ganteng ini. Ini akan kita pelajari di video yang kedua. Terima kasih. Thank you for watching. Lanjutin nonton video yang kedua ya. Okay. Goodbye and see you on the second video.